ketika kita bicara keterangan berbasis memori, kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah, sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kualitas keterangan yang rendah. Nah, yang kami lakukan dalam pemeriksaan psikologi forensik, kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat, sehingga kami berpikir, kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga. Saksi ahli psikologi forensik yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengungkap faktor kenapa Ricky berani menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini didukung oleh profil psikologis Ricky. Hal ini disampaikan psikolog forensik Universitas Indonesia Nathanael Elnadus Yohanes saat hadir sebagai saksi meringankan atau saksi adet cas di sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Dalam rincian dakwaan, Ferdy Sambo disebut marah setelah mendengar keterangan sepihak dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Ia pun lantas memanggil ajudannya Ricky Rizal menggunakan Handi Talki, HT, ke lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022 setelah baru saja tiba dari Magelang. Ferdy Sambo sempat menanyakan Ricky Rizal apa yang terjadi di Magelang dan dijawab tidak tahu. Atasannya itu pun lantas menjelaskan istrinya dilecehkan. Ia pun bertanya kepada Ricky apakah ia sanggup menembak Yosua. Ricky menyatakan tidak sanggup. Ricky tidak membantah. Kemudian, Ferdy Sambo menyuruhnya memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di lantai 1. Ketika Ricky turun, Ferdy Sambo menyiapkan satu kotak peluru 9 mm. Richard tiba di lantai 3 dan duduk di sofa bersama Ferdy Sambo. Ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ kemudian kebingungan nih, apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Nah, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi Bapak Saudara Ricky seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Jadi kesimpulannya pada saat ahli menyimpulkan keterangan Ricky Rizal ini berkualitas, apakah juga dibarengi dengan penilaian kebenarannya bohong atau tidak? Pada saat itu asesmen dilakukan. Tadi Bapak Jaksa bahwa saya fokus kepada bagaimana kualitas keterangannya, sehingga karena kami tugasnya adalah menghimpun informasi yang harapannya bisa berkontribusi pada upaya penegakan hukum, maka kami memastikan kami menggunakan metode atau teknik yang tepat. Tapi ketika kemudian
secara person dia berbohong atau tidak dan sebagainya itu kompleks sekali. Kompleks sekali memang. Kemudian apakah kualitas yang dikatakan itu patut diterima atau berkualitas tersebut tidak terdistorsi dengan bahwa subjek yang diwawancara ternyata adalah orang-orang yang juga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan. Apakah kualitas itu menjadi tidak terdistorsi dengan adanya kenyataan itu? Ya, baik Bapak Jaksa, memang saya pikir pasti ada kemungkinan error. Pasti masing-masing individu punya suatu motivasi tertentu yang kemudian ingin dia peroleh dari apa yang disampaikannya. Saya pikir setiap orang pasti akan seperti itu, Pak. Karena ada kepentingannya masing-masing. Nah, sehingga kemudian kami perlu hati-hati, kami perlu cermat.